فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan atau kita mulai pelajaran yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin yang sudah diringkas menjadi mukhtasar. Yang mana kitab ini kitab aslinya karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang ma'ruf, yang masyhur, dan bahkan sering dikaji oleh orang-orang awam pun. Itu kitab Riyadhus Shalihin. Namun yang kami baca nanti insyaallah taala adalah kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin yang jumlah hadisnya setelah diringkas kurang lebihnya mencakup 371 bab atau 372 bab. Untuk jumlah hadisnya di sini beliau tidak menyebutkan jumlahnya berapa, tapi kurang lebihnya 400 lebih ya. Nah, barakallahu fiik. Kita akan baca secara santai seperti biasanya. Kita baca 1, 2, kalau pendek 3. Sebelum kita mulai, kita lihat muqaddimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sana beliau menukilkan di muqaddimahnya, muqaddimah Riyadhus Shalihin, pantun yang sangat bagus sekali, memberikan motivasi buat kita semuanya dan juga pelajaran bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak selamanya. Ibaratnya orang yang singgah di tempat saudaranya atau orang lain minta air minum, kemudian dia minum, setelah itu dia pergi, tidak bermalam di rumah tersebut. Ibaratnya kita hidup dunia ini hanya sementara dan itu pun tidak lama. Hanya dikasih waktu untuk memperbanyak amalan saleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mereka cinta dan dunia, larut dengan kehidupan dunia, lupa dan akhiratnya, itu yang jadi pertanyaan. Apakah ingin hidup selamanya? Apakah lupa hidup yang hakiki, yang kekal abadi hanya di akhirat? Tentunya sangat disayangkan. Kita lihat pantunnya. Walaqad asra al-qailu, dan sungguh telah indah ucapan seorang penyair. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mani fiha sufuna. Artinya barakallahu fiik, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang cerdas itu bagaimana ciri khas mereka? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia. Ibaratnya pakai lafaz cerai, bayangkan. Mereka menceraikan dunia. Kenapa sebabnya? Karena mereka takut terhadap fitnah. Karena fitnah dunia ini kelihatannya ringan, sepele, besar loh ya. Orang kalau udah terfitnah dunia itu udah gak usah nanya lagi. Itu udah lupa akhiratnya, lupa sholatnya, lupa ibadahnya. Karena dia menganggap waktu yang sedikit dia keluarkan untuk dunia itu loh.
Bagaimana caranya mendapatkan uang, mendapatkan dunianya. Sehingga nggak sempat duduk di majelis ilmu seperti ini, nggak sempat. Karena menurut mereka duduk di majelis ilmu seperti ini, duduk mendengarkan qala Allah qala Rasul, itu menyita waktu mereka untuk ambil harta. Menyita waktu mereka untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Sedangkan kalau mereka berpikir dengan pikiran yang sehat dan normal sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat, barakallahu fiik, duduknya sebentar di majelis ilmu itu ibaratnya apa? Dia sedang menempuh jalan menuju surga. Bayangkan itu. Yang mana surga ini kan kehidupan akhirat yang kekal abadi kan? Berpikirnya ke situ arahnya. Kalau memang mikirnya ke dunia, rugi memang. Ya kan? Seharusnya dia bisa pergi jualan, kerja, dapat uang, ya kan? Setengah jam, 1 jam, ya, dapat uang, dapat harta. Itu kalau kita lihat di dunianya, rugi dunianya. Tapi akhiratnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk akhiratnya, barakallahu fiik, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, apa kata Rasulullah SAW? Sahalallahu lahu bihi tariqan minal jannah. Sungguh Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Lihat, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang cerdas ini bagaimana? Talaqud dunya wa khawful fitana. Mereka menceraikan dunia dan takut terhadap fitnah. Kemudian apa yang mereka lakukan kembali? Nadharu fiha falamma alimu. Mereka memperhatikan dunia, dilihat kembali. Kemudian tatkala mereka mengetahui ternyata annaha laysat lihayyin wa tana. Ternyata dunia ini bukan tanah air yang akan dihuni selamanya. Bayangkan itu. Mereka memperhatikan, orang yang cerdas ini memperhatikan, menelaah kembali, melihat kembali. Ternyata bukan tempat tinggal, bukan tanah air yang akan dihuni selamanya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ja'aluha lujjatan wattakhadhuha. Mereka menjadikan dunia ini ibaratnya bagikan samudra, lautan yang luas. Akhirnya mereka menjadikan apa, barakallahu fiik? Menjadikan salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahu untuk menyeberangi samudra tadi. Jadi mereka enggak rugi. Mereka sadar dunia ini hanya ibaratnya tempat persinggahan sementara. Akhirnya mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahu atau kapalnya untuk menyeberangi samudra yang luas tadi. Bukan dijadikan apa? Bukan dijadikan samudra itu inti target utamanya, tapi hanya diseberangi saja. Paham ya? Dunia ini seperti itu. Kelihatannya manis, hijau, tapi menipu kalau orang tidak paham syariat. Ya kan? Banyak orang tertipu kan? Sudah habis-habisan dia keluarkan tenaganya, sudah banting tulang, peras keringat, dapatnya ya cuma segitu. Itu udah jatahnya. Kadangkala orang udah sampai lupa lah keluarganya, lupa waktu untuk mencari dunia, dapatnya tidak seberapa juga. Karena apa? Itu udah jatahnya. Semuanya udah diatur semuanya. Makanya yang disayangkan itu orang yang sampai menghabiskan waktunya hanya untuk dunia tapi lupa akhiratnya. Itu ingat-ingat baik-baik ya. Jadi kalau dunia itu kita menjalaninya dengan cara yang santai, tenang, banyak berdoa. Karena apa? Karena kita ini masih apa? Di tempat persinggahan sementara. Adapun untuk yang persinggahan, tempat kembali yang abadi, kekal di akhirat, nah itu yang kita targetkan. Jadi pantun ini bagus sekali, sering diungkap oleh para ulama dan sering jadikan rujukan mengenai bahwasanya betapa hinanya dan rendahnya dunia ini. Sudah orang berusaha mendapatkannya tapi dapatnya sedikit, itu pun kadang mengecewakan, ya kan? Kadang mengecewakan. Nah, sudah sedikit sementara lagi. Tapi akhirat, barakallahu fiik. Kenapa kita harus menargetkan akhirat itu yang paling utama? Karena kalaupun sedikit tidak mengecewakan itu loh. Dan itu pun selamanya, kekal abadi. Mungkin orang berpikir, mas asli akhirat, sekarang kita masih dunia, sempatkan, gunakan waktunya untuk mengambil sebanyak mungkin dunia ini, atau mengambil sebanyak mungkin harta ini. Kita katakan terlambat. Kalau cuma hanya ingin mengambil harta, mengumpulkan dunia, itu terlambat. Kalau orang yang paham dengan syariat, mereka akan mencari atau menempuh cara yang lain yang bisa menandingi keindahan dunia tersebut, tapi dengan cara mengamalkan syariat. Apa diantaranya? 2 rakaat sebelum subuh, bayangkan. Jadi orang kembali ke syariat.
Ada cara-cara yang bisa menguasai dunia, mendapatkan keindahan dunia, bahkan lebih indah dari itu. Bahkan lebih baik dari itu. Itu larinya orang yang paham syariat. Bukan larinya malah meninggalkan syariat. Iya kan? Malah pasukan anti prakerja. Tapi lupa akhiratnya. Itu salah. Tidak libur kerja itu bagus kalau dia mampu untuk mengendalikan akhiratnya. Dan tujuannya adalah ibadah, mencari ma'isyah. Tapi yang jadi permasalahan itu pasukan anti prakerja ini, pasan prakerja namanya, itu dia lupa akhiratnya. Lupa sholatnya, lupa akhiratnya. 2 rakaat sebelum subuh aja dia nggak ngerjakan. Padahal kalau kita paham syariat bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, bayangkan. Kalau orang paham syariat kan tenang dia. Kerjaannya tidak gerusa-gerusu, tenang, santai, tapi mendapatkan apa? Mendapatkan dunia dan seisinya lebih baik dari itu, bayangkan. Itu bermodalkan 2 rakaat sebelum subuh, bayangkan. Banyak kan orang-orang yang sudah terlanjur cinta dengan dunia, lupa akhiratnya, sholat pun malas. Padahal 2 rakaat sebelum subuh ini kalau dia melaksanakannya, dia paham syariatnya, sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kerja berapa tahun coba? 1000 tahun, 10 tahun, Nah, barakallahu fiik 600-an ribu tahun belum bisa mendapatkan apa? Dunia dan seisinya. Ini cuma 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah orang yang paham syariat. Jadi mencari solusi yang terbaik ya tidak berseberangan dengan syariat. Kalaupun dia mencari dunia, mengambil dunia hanya seperlunya, sisanya untuk akhirat. Sehingga dia masih terkondisikan dan masih bisa menargetkan kehidupan hakiki, kekal abadi, yaitu akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, babul ikhlas. Ini yang pertama. Wa ihdarin niyyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab seputar ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan, baik berupa ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi bab keikhlasan dan menghadirkan niat pada semua amalan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ikhlas ini penting. Jangan cuma banyak amalan tapi gak ikhlas, ya kan? Sedekahnya luar biasa, bukan 1 juta 2 juta, 1 M 2 M dia sedekah, tapi pamer, biar viral. Dikit-dikit difoto dulu, selfie dulu, biar apa? Biar viral, biar dikenal si fulan dermawan, si fulan masya Allah jutawan, si fulan miliarder. Hati-hati, ikhlas ini amalan hati. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita nampak tahu gerak-gerik orang yang ikhlas atau tidak. Paham ya? Di antaranya foto-foto tadi, ya kan? Foto-foto pamer dengan sedekahnya, pamer dengan infaknya. Jangan, biarkan Allah Taala yang memberikan dokumenter. Paham ya? Memberikan apa? Dokumentasi, bukti bahwasanya dia itu pernah bersedekah. Bukan manusia. Kalau manusia kan imam mengejek, ya kan? Imam memuji. Ada yang memuji, ada yang mengejek. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Makanya disebutkan babul ikhlas, bab seputar ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena niat ini amalan hati. Sampai-sampai Imam Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit aku obati daripada apa? Mengobati niatku. Karena niat orang berbolak-balik loh ya. Kadang ikhlas, setelah dipuji langsung dia tampil, sombong, riya amalannya. Wal'iyatubillah. Kita lihat dalilnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah agamanya. Lihat, hunafa'a, dalam keadaan menghadapkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Wa yuqimus salat, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Mana syahidnya? Liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Sedekah pun ikhlas, infak pun ikhlas, hadir di majelis ilmu pun, ta'lim itu ikhlas. Ngajarkan ilmu pun harus ikhlas juga. Jangan ngajarkan ilmu karena apa? Biar terkenal, biar viral, biar menjadi
ustadz yang terpopuler misalkan, jangan. Jangan juga orang hadir taklim hanya mencari pujian, mencari sanjungan, biar dipuji masya Allah si fulanah rajin taklim. Jangan, itu semuanya mencoreng niat. Niat itu kalau sudah tercoreng, barakallahu fiik, tentunya amalan tertolak. Karena dua syarat yang inti yang harus terpenuhi suatu amalan diterima di hadapan Allah Ta'ala, apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat hadisnya, masyhur ma'ruf hadisnya ini. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Hadis ini masyhur ma'ruf ya, sering kita dengar ya. Nah, kita artikan sedikit demi sedikit dan kita jelaskan dari hadisnya Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab anhu. Umar bin Khattab anhu tidak asing lagi di telinga kita. Beliau sahabat yang mulia, khalifah yang kedua setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq anhu. Khalifah yang kedua inilah Umar bin Khattab anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab anhu ini khalifah yang luar biasa. Di zaman beliau banyak peperangan-peperangan yang diberi kemenangan juga. Dibukanya negeri-negeri yang semula dikuasai oleh kufar, kemudian ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab anhu, beliau sahabat yang sangat kuat sekali dan kokoh dalam megang syariat ini. Sampai-sampai setan saja itu kalau ketemu beliau ini lari, takut. Setan padahal. Setan itu makhluk ghaib itu istilahnya ya, enggak nampak. Tapi disebutkan dalam hadis itu sampai Rasulullah SAW mengakui. Rasulullah SAW mengakui dan berkata kepada Umar, ya Umar, inna syaitan la yafiru minka. Wahai Umar, sungguh setan itu kalau ketemu kamu lari. Setan loh, ketemu lari. Nah, lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Lihat itu. Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya setan itu akan berjalan mencari gang yang lain. Umar bin Khattab, bayangkan, luar biasa. Sahabat yang mulia, sahabat yang kokoh dalam memegang agama, sampai-sampai digelari dengan apa? Al-Faruq. Gelarnya apa? Al-Faruq. Kenapa digelari dengan Al-Faruq? Karena Allah Azza wa Jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Ta'ala pisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar bin Khattab anhu. Bayangkan, setan aja takut. Karena betapa tegasnya beliau di dalam megang syariat ini, dan beliau orangnya adil. Punya keadilan, amanah dalam mengemban kepemimpinan, seperti itu. Umar bin Khattab anhu, Abu Hafsin Al-Faruq. Qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amalan itu perlu yang namanya niatan. Sesungguhnya semua amalan perlu yang namanya apa? Niatan. Terkhususkan amalan ibadah. Karena nanti ada amalan-amalan yang tidak perlu niat itu. Jadi niat gak niat harus dianggap sah dan juga gak perlu niatan. Itu ada. Bayar hutang. Bayar hutang termasuk amalan yang antum gak niat pun sah pembayarannya. Misalkan antum ketemu orang punya hutang 1 juta, antum kasih 1 juta walaupun gak ada niatan, gak ada niatan, gak sah bayar hutangnya. Tidak dianggap, tetap sah pembayaran hutangnya. Pembayaran hutangnya itu termasuk amalan yang tidak perlu niat itu. Bayar hutang itu. Paham ya? Jangan sampai sudah dibayarkan uangnya kemudian afwan uangnya tak ambil lagi tadi lupa enggak niat. Enggak perlu. Paham ya? Nah, tapi amalan ibadah, salat, zakat, puasa, infak, sedekah itu perlu niat. Perlu niat. Niat tempatnya di mana tempatnya? Di dalam hati. Disebutkan sebagian para ulama, an-niyatu mahalluha fil qalbi wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya dalam hati, kalau zikir di mana? Di lisan. Makanya kalau orang salat kok enggak baca, alasannya baca di dalam hati, enggak sah salatnya. Karena salat itu penuh dengan zikir. Bacaan-bacaan salat itu kan hampir semuanya kita baca kan, gerakan mulut kan. Nah, itu namanya bacaan salat, itu namanya zikir. Nah, itu pasti diucapkan. Jangan salat dari awal sampai akhir diam aja. Kemudian setelah salam ikut salam juga. Ditanya salatnya baca apa? Baca dalam hati. Kalau dalam hati bukan baca, namanya batin. Itu enggak sah salatnya. Paham ya? Nah, tapi kalau niat tidak perlu antum lafadzkan,
Dan tidak perlu antum suarakan, cukup dalam hati. Karena niat itu bagaimanapun namanya, niat itu sesuatu yang tertancap di dalam hati manusia ketika dia ingin melakukan sesuatu. Tanpa harus disuruh pun ada niatan biasanya, ya kan? Dikumandangkan adzan zuhur misalkan, dia di rumah wudu, mau kemana? Ke masjid, mau sholat apa zuhur? Sudah ada niatan belum? Sudah ada. Jadi nggak perlu dilafadzkan nawaitu sholid zuhra arba' raka'atan ada'anillah ta'ala, nggak perlu, ya kan? Nah, adapun hadis shallaitu sallu kama ra'aitumuni usalli, itu artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan melihat aku muni usalli. Karena sebagian versi orang-orang sufi yang kadang ngayal itu, mereka dalilkan dengan hadis ini. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku muni usalli. Muni usallinya enggak diartikan. Padahal bahasa Arab itu. Ra'aitu muni usalli artinya sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan melihat aku muni usalli. Akhirnya ketika mau salat, diam dulu, kemudian baca nawaitu usalli. Atau yang semisalnya. Puasa pun sama. Niat itu enggak perlu dilafadzkan. Langsung aja, enggak usah nawaitu shauma ghadin. Ya kan, biasanya gitu kan. Nah, dia dari awal bulan, misal Ramadan ya, ini menjelang Ramadan ya. Dari awal bulan sampai sebulan itu niat cukup di awal. Kalau enggak terputus puasanya. Cukup di awal. Misalkan malam ini sudah benar-benar nampak hilal misalkan ya. Malam itu sudah ada niatan, besok pagi sahur dah sampai sebulan. Sampai sebulan. Tidak perlu setiap malam memperbaiki niatnya, niat lagi enggak perlu. Kecuali kalau dia terputus setengah. Setelah 15 hari sakit, kemudian sembuh, nyambung lagi puasanya, baru niat tambahan, niat yang baru. Tapi kalau utuh enggak sakit, dari awal bulan sampai akhir bulan niat cukup di awal. Mudah sebenarnya, simpel agama ini ya. Enggak perlu diberat-beratkan, kemudian setiap malam harus melafadzkan niat bersamaan, dipimpin oleh pemimpinnya. Nawaitu shauma ghadin misalkan, enggak perlu. Paham ya? Karena niat amalan hati, sedangkan amalan hati tidak perlu dilafadzkan. Mafhum? Naam. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, tergantung niatnya apa. Dia kelihatannya Masya Allah semangat ngajinya, rajin sholatnya, niatnya apa? Biar dipuji oleh orang. Riya berarti. Riya itu menghancurkan amalan yang terkenai riya itu. Hati-hati itu, jangan pernah kita beramal suatu amalan pamer, biar dipuji, disanjung, kemudian dilihat orang, itu namanya riya. An ya'mala rajulu amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin. Seseorang mengamalkan suatu amalan, namun dia menginginkan dengan amalan itu agar dilihat oleh orang. Itu jangan. Kalau belajar pun karena Allah, ngajarkan ilmu pun karena Allah. Jangan sampai ngajarkan ilmu karena si fulan, si fulana, karena biar dibilang Masya Allah ini kiai, ini ustadz, ini syekh. Jangan, itu salah semuanya. Ngajarkan ilmu karena Allah Ta'ala dan mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Mengharapkan ridha Allah Ta'ala, bukan mengharapkan ridha manusia. Itu penting sekali meluruskan niatnya. Dan hanya saja setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Paham ya? Dia datang awal dari Jumat, kan memang dianjurkan untuk pagi-pagi kalau memungkinkan ya. Nah, datang di awal ke masjid, di awal udah datang dia, orang belum datang dia datang duluan. Ternyata niatnya ingin mencuri kotak amal. Apa ya? Ini contoh aja. Dosa enggak dia? Dosa. Walaupun kelihatannya Masya Allah, ya kan? Masya Allah sebulan datang awal ya. Ternyata nyari waktu yang sepi, ingin mencuri kotak amal misalkan. Nah itu berarti menunjukkan niat ini penting sekali ya. Baik buruknya niat inilah sebagai barometernya. Mafhum? Makanya ada semacam ungkapan kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi menjadi besar pahalanya di hadapan Allah Ta'ala sebabnya karena niat. Atau sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar, amalnya besar ya, tapi menjadi kecil di hadapan Allah Ta'ala gara-gara niatnya. Makanya memperbaiki niat ini penting sekali. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ini permisalannya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah ini pada asalnya maknanya yang ma'ruf, yang masyhur, al-intiqal min biladil kufur ila biladil Islam. Itu makna hijrah yang masyhur. Berpindah dari negara kufar menuju negeri kaum muslimin. Paham, itu namanya hijrah namanya. Paham ya? Nah, orang kalau hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, itu akan sampai pada Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala dia. Tapi beda kalau hijrahnya karena dunia, lihat. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha,
Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang dia cari, awim ra'atin yang kiyuha, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia hijrahi. Itu pun masih ada catatan kalau sampai. Iya kan, kadang-kadang orang udah jauh-jauh nyebrang pulau, ya kan? Nah, kemudian ibaratnya mengarungi samudra lah. Ingin apa? Mendapatkan perempuan yang hendak dia nikahi. Ternyata sampai tujuan, sampai lokasi nggak cocok. Dapat nggak berarti? Nggak dapat. Pulang tangan kosong. Ada nggak seperti itu? Ada. Karena takdirnya dia mungkin jodohnya tetangganya, jodohnya orang dekat rumahnya. Dari jauh-jauh dia menempuh perjalanan hijrah, ya kan istilahnya gitu kan, ingin mendapatkan perempuan yang hendak dia nikahi. Ternyata bisa dapat, bisa enggak. Sama, dunia juga sama. Sudah jauh-jauh dia dari Pulau Jawa pergi ke luar negeri misalkan, atau pergi kemana lah. Paham ya? Intinya dia ninggalkan kampung halamannya untuk mencari dunia. Paham ya? Bisa dapat, bisa enggak juga. Mungkin dia targetnya, wah ini kalau anak keluar ini mungkin sebulan bisa dapat 30 juta misalkan. Ternyata sampai tujuan ditipu orang. Bayangkan, banyak kejadian seperti itu kan. Nah, kelihatannya TKI resmi sampai tujuan ditipu. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Itu karena orang berpindah dari suatu negerinya ke negeri lain, tujuannya dunia. Bisa dapat, bisa enggak. Ya. Kalaupun dapat kadang mengecewakan. Kalau nggak dapat, ya udah itu berarti takdirnya. Karena tujuannya dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, orang hijrah dari Amerika Serikat misalkan hijrah ke Saudi misalkan, tujuannya akhirat, itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian akan mendapatkan pahala dan dapat dunianya, bayangkan. Jadi kalau hijrah itu niatnya jangan karena dunia. Misalkan dulu kita pernah di lembah jahiliyah, ya kan, nggak paham syariat. Setelah paham syariat, paham Al-Quran, paham sunnah, hijrahnya karena Allah. Bukan karena si fulan, si fulanah. Masya Allah sekarang udah banyak perempuan yang bercadar ya. Sudah banyak ikhwah yang ngaji. Anak ikut-ikutan aja lah. Karena biar banyak temannya. Jangan. Niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah Ta'ala. Menyelamatkan agama kita. Menyelamatkan putri-putri kita. Menyelamatkan keluarga dan anak-anak kita. Kan itu tujuannya. Karena Allah Ta'ala. Jangan pernah orang belajar ilmu itu karena dunia. Karena orang kalau belajar ilmu karena dunia nggak dapat apa-apa. Di sini antum duduk afan, yang akhwatnya, yang ummahatnya, yang ikhwahnya duduk di sini kan nggak dapat dunia kan? Dalam artian nggak dapat harta yang dia dapatkan ketika kerja di luar. Karena memang di sini di majelis ilmu ini kita tidak mencari harta. Yang kita cari pertama ridha Allah, kedua pahala dari Allah Taala, ketiga yang paling inti dan juga semua orang mengharapkannya apa itu? Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi makanya larinya ke situ. Disebutkan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Masyaallah, lihat nih. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia dinilai fi sabilillah, di jalan Allah Taala, sampai dia pulang kembali. Bayangkan. Jadi antum kita ini datang ke tempat ini sudah dinilai apa? Perjalanan fi sabilillah. Sampai kita pulang lagi nanti. Luar biasa kan? Nah, sedangkan orang kerja tergantung niatannya. Semuanya tergantung niatannya. Ada ibadah atau ada juga yang dinilai sebagai hanya aktivitas kesehariannya. Tapi orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu dinilai dia fi sabilillah sampai pulang kembali. Yang kedua, hadis yang sering ana nukilkan itu untuk motivasi untuk kita semuanya. Kalaupun kita nggak dapat dunianya duduk di majelis ilmu, tapi dapat kemudahan masuk ke mana? Surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Luar biasa. Jadi nggak ada kerugian. Paham ya? Nah, hanya tersita waktunya setengah jam, terkadang 1 jam, ya kan, terkadang setengah jam lebih sedikit, itu nggak masalah. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan asupan istilahnya ya, mendapatkan nutrisi untuk hatinya agar senantiasa tumbuh dan senantiasa istiqomah di dalam memegang syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang namanya manusia itu kan banyak kelemahan, banyak kekurangan. Semuanya, mau yang mengajarkan ilmu atau yang mendapatkan ilmu, semuanya perlu yang namanya kekuatan. Dan kekuatannya diantaranya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah apa? Masih mengkaji dan belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hati ini kalau nggak pernah disiramin, nggak pernah dihidupkan dengan cara memberikan nutrisi, siraman rohani istilahnya gitu ya, itu akan layu hatinya. Kalau udah layu lama-lama mati hatinya. Kalau udah mati hatinya sulit
untuk menerima kebenaran. Itu yang kita harapkan, barakallahu fiik. Semoga kita senantiasa bisa menjaga niat kita tulus karena Allah, ikhlas karena Allah, baik ketika mengajarkan ilmu maupun ketika mempelajari ilmu, sampai benar-benar amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kita nggak bisa memastikan pasti diterima, itu nggak bisa. Cuman berharap semoga amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara menjalankan apa tadi? Ikhlas karena Allah dan mencontoh sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau beragama jangan pernah hanya bermain-main, apalagi banyak drama, apalagi banyak sandiwara, tapi cukup kita buktikan dengan amalan kesehariannya sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, fakta dan realita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil satu hadis tidak masalah. Untuk kedepannya nanti kita ambil 1, 2, tergantung panjang pendek hadisnya. Semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.